itu merokok kan ada bekasnya itu ya Pak ya, entah itu putung rokoknya ataupun apa sisa lintingan itu ya Pak kalau orang desa. Nah mereka nyalakan lagi pakai api terus mereka hisap. Berarti berperang melawan narkoba. Jadi dia pikir itu nasi kotaknya itu HP, berarti kan memang kesadarannya itu benar-benar hilang ya Pak. Dapat apa ya, kayak ini loh Pak, apresiasi gitu, mereka depresi, frustasi, terus mereka larinya ke narkoba. Mungkin anggapan mereka itu biar tenang gitu Pak. Iya. Biar saya tenang, saya konsumsi narkoba aja gitu. Sering nolai cowok-cowok gitu loh. Saya ini mengatasnamakan cowok jelek loh ya. Berapa cowok yang kamu tolak? Kamu ditolak atau di ghosting saya kira, atau di PHP? Yang mereka dapatkan itu bukan ganja tapi garam. Oh itu. Garam halus, iya. Banyak Pak kasusnya yang seperti itu. Itu nggak apa-apa kalau itu. Iya. Kena prank ya nggak apa-apa. Artinya apa KAPA? KAPA itu singkatan dari Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkoba. Anti narkoba. Nggih. Sejauh mana sih sebenarnya Wonosobo kalau kita mau berbicara narkoba? Berbahayakah misalnya toh, ataupun mungkin banyak masyarakat ataupun anak-anak muda itu yang sudah terkontaminasi lah dengan narkoba? Untuk Wonosobo sendiri itu masalah narkoba sebenarnya gawat Pak. Dari yang anak-anak kecil yang masih di bawah umur itu banyak dari mereka yang sudah mencoba barang haram tersebut. Berarti peredaran di Wonosobo cukup besar juga ya? Iya. Apa sih tindakan KAPA itu biasanya? Apa yang dilakukan KAPA? Kalau KAPA sendiri kan itu lingkupnya di pelajar nih Pak. Yeah. Jadi kalau teman-teman KAPA itu biasanya ketika kita punya teman yang mungkin itu rokok ya Pak. Rokok itu kan kalimatnya itu biasa yang digunakan itu rokok adalah pintu gerbangnya narkoba. Nah jadi ketika kita punya teman-teman yang itu sudah akut gitu ngerokoknya padahal mereka masih pelajar, kita dekati, kita kasih pemahaman ke mereka, kita gitu ya. Iya kita juga tanya, kan rokok itu kan nggak gratis ya Pak, beli gitu nggih. Nah kita biasanya tanya itu tuh uangnya itu dari mana gitu, karena kalau misal yang rokoknya udah apa ya kecanduan gitu, satu hari itu satu bungkus ada yang habis Pak. Gitu ya. Iya. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi keprihatinan saya selaku pendidik itu, yaitu kadang-kadang orang tua juga sering ngasih contoh ya. Iya. Padahal udah tahu yang namanya merokok ini ya merupakan, ini menurut saya sih. Iya. Sementara kalau kita ngobrol sama perokok, ya apapun lah, rokok itu dibenarkan gitu ya. Iya. Tapi kalau saya sendiri itu ya jelas tidak produktif gitu loh. Karena apa? Akan mengganggu lah. Iya Pak. Itu kalau saya sih percaya dokter aja kalau kita merokok ya tentunya karena ada sesuatu tuh dimasukkan, entah itu dalam bentuk asap, bahkan vape pun saya juga sama juga gitu kan. Iya. Itu ada asap masuk ke tubuh. Ya sangat membahayakan toh gitu lah. Nah itu makanya saya kepingin juga kalau bisa ngundang Mbak Nisa sekaligus bisa mengedukasi lah. Nanti siapa aja pemirsa Suara Warga 04 bisa tahu sebenarnya bahaya narkoba itu pintu gerbangnya adalah rokok. Iya. Sudah apa saja yang dilakukan teman-teman biasanya? Kalau teman-teman KAPA itu kita sosialisasi sebelum adanya corona ini ya Pak, kita itu aktif sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di Wonosobo Pak. Mulai dari SMP 2 Watu Malang itu karena memang jangkauannya yang jauh dari kota nih Pak. Kami datang ke sana, kami memberi pemahaman untuk mereka. Mereka itu masih kelas 7 SMP, 8 SMP sudah pandai merokok Pak. Mereka itu sering merokok. Nah ketika kami tanya berawal dari mana sih mereka merokok itu, ya seperti yang tadi Pak Umar katakan, itu melihat orang tuanya. Jadi ketika
ayahnya itu merokok kan ada bekasnya itu ya Pak ya, Iya. entah itu putung rokoknya ataupun apa sisa lintingan itu nggih Pak kalau orang desa. Nah mereka nyalakan lagi pakai api terus mereka hisap seperti Oh itu. gitu. Pakai bekas bapak itu. Iya, berawal dari bekas ayahnya mereka penasaran, akhirnya mereka mencoba yang utuh dari pertama mereka nyalakan apinya itu Pak. Paling banyak di mana? Kecamatan mana? Kertek itu banyak Pak. Kertek. Nggih, kertek itu banyak. Pengguna narkoba Iya. atau perokoknya? Narkoba itu pernah ada kasus Pak. Jadi banyak pemuda yang mengkonsumsi miras itu kan biasanya pakai gelas-gelas itu nggih Pak. Nah kan ada sisa-sisanya. Nah Iya. anak-anak kecil yang melihat itu biasanya kan kalau kita di tradisi hari raya sirup, Iya. sisa-sisa sirup dijadikan jadi satu kita minum. Nah kalau itu bukan sirup lagi Pak, tapi miras. Dari yang sisa-sisa sangat sedikit itu dikumpulkan jadi satu gelas mereka minum. Nah mereka langsung pingsan seketika juga. Oke. Concern narkoba itu apa hanya semacam kayak drug, apa obat-obatan gitu atau sekarang termasuk juga minuman keras? Termasuk minuman keras juga Pokoknya Pak. sing bikin fly gitu Iya ya. bikin kita Ngefly. ngefly, hilangnya kesadaran gitu Pak, itu termasuk narkoba. Saya nggak bisa bercerita banyak karena saya belum pernah melakukan itu gitu. Jadi Nggih. rasanya seperti apa. Tapi kan kalau ngomong bahaya, pemerintah pun juga sudah tegas toh Iya, melawan gitu. Apalagi ini kan warsut war on drugs. on drugs. Nggih. Berarti berperang Iya, melawan perang melawan narkoba. narkoba. Musuhnya sekarang tambah lagi ada corona ya. Iya. Coba Ini, tadi saya tanya, bahaya mana coba? Corona sama narkoba. kalau mungkin untuk saat ini bahaya coronanya ya Pak. Semuanya bahaya. Iya iya semuanya bahaya gitu. Tapi ini masih giat terus toh. Iya masih. Walaupun kondisinya alhamdulillah. sekarang sekolah banyak dilakukan secara online Daring, gitu, iya. daring gitu toh. Nah, sekarang bentuknya apa biasanya yang dilakukan? Kita kan karena sekarang kan sosial media ya Pak Iya. ya. Zamannya sosial media, kita juga aktif di Instagram Pak. Kapa itu punya Instagram, kita sharing bagi informasi di sana. Terus juga siaran radio, talkshow interaktif, ketika kita menyampaikan nanti ada pemirsa di rumah yang bertanya gitu Oh, Pak gitu. tentang materi yang kami sampaikan. Iya. Jadi Kapa lebih pada tindakan preventif. Nggih. Tapi pernah nggak menemui ada kasus itu? Kalau untuk Kapa sendiri sih teman-teman Kapa itu belum Pak, belum sampai Belum. ke hal situ. Cuma alhamdulillah kalau saya pribadi itu pernah diberi kesempatan, itu kan saya juga di bawahnya Sat Narkobares nggih Pak. Nah, saya pernah juga dipertemukan langsung dengan orang yang malamnya itu baru kena narkoba. Iya. Dan paginya saya melihat ya dia memang benar-benar hilang kesadaran Pak. Ketika dia disodorkan box nasi itu Pak, nasi kotak itu, terus polisinya bilang coba bapakmu ditelepon. Nah nasi kotaknya itu diangkat, jadi dia pikir itu nasi kotaknya itu HP, berarti kan memang kesadarannya itu benar-benar hilang ya Pak. Oh gitu. Iya. Itu anak SMA atau Iya, SMP? itu seangkatan dengan saya, jadi baru lulusan itu loh Pak, baru kelulusan kan, saya kan angkatan corona pertama ya Pak. Iya. Nah itu dia kecanduan narkoba, dia minum narkoba dan tertangkap. Oh, sebenarnya menarik itu, kertek ya paling banyak ya. Iya. Tapi kalau sekarang seperti kayak ganja, apalagi ya saya. Tembakau gorila itu juga iya, Pak. saya tuh awam sebenarnya kalau untuk urusan yang kayak gitu. Narkoba gitu Iya. nih. Kalau saya sih seneng ngajak olahraga aja lah gitu Iya. ya. Ngajak kok main-main kayak gitu kayaknya jauh, makanya saya nggak tahu. Ya cuma dengar ada istilah cimeng terus Iya. apa mana ya. Kuper saya untuk urusan ini. Oplosan juga nggih Pak, banyak yang dioplos itu. Tapi sebaiknya kuper kalau untuk urusan ini. Iya. Jangan perlu banyak tahu gitu kan. Iya, biar nggak penasaran nanti daripada coba ya Pak. Ya enggak. Tapi sebenarnya dampaknya atau ke Iya. tubuh yang akhirnya nanti bisa mengganggu organ. Iya. Lah wong kayak kita aja orang tua-tua itu kan banyak tuh tantangannya gitu. Iya. Iya. Pertama orang yang kena diabetes saja berani makan gula gitu. Enggak berani. Nggih. Orang darah tinggi banyak Garam. makan garam apa berani. Nah, ini sudah jelas-jelas ya mengganggu juga sebenarnya sistem saraf lah. Yo tetap dilakukan Iya. gitu.
Nah, biasanya teman-teman gitu, teman-teman itu yang sering dihadapi itu, apalagi yang dihadapi itu anak-anak pelajar gitu. Iya. Kadang kita sosialisasi aja, kita ngobrol ngalor ngidul gitu kan. Yang kita omongin ini anak-anak sing baik-baik gitu rata-rata. Iya. Nah, tapi orang anak-anak yang nggak baik itu ada di belakang ataupun di antara mereka gitu. Ada ya nggak begitu peduli dengan itu. Nah, biasanya apa yang kamu lakukan ketika melakukan sosialisasi ataupun ya edukasi lah gitu. Biasanya kan ketika saya melakukan sosialisasi itu pasti saya tanya ke audiens, kan pasti ada anak cowoknya ya Pak. Saya tanya di sini yang sudah merokok siapa. Nah, alhamdulillah beberapa dari mereka itu ada yang jujur mengakui kalau mereka itu saya sudah pernah merokok. Nah, saya tanya. Nah, ketika saya beri kesempatan, saya kasih pilihan, kamu tuh pengennya jadi apa? Nah, dari mereka itu banyak, saya pengen jadi polisi, jadi tentara, karena masih SMP ya Pak. Cita-citanya masih pengen yang seperti itu. Nah, saya kasih pemahaman, kalau kamu pengen jadi abdi negara, kamu nggak boleh ngerokok gitu kan. Kamu fisiknya harus bagus. Nah, kalau misal kamu rokok sendiri, kalau lari kan biasanya ngos-ngosan itu ya Pak ya, nafasnya nggak kuat gitu. Nah, mereka juga, oh iya Mbak, saya pengen berhenti gitu. Beneran ya, nggak cuma di sini bilang berhenti, tapi memang kamu bener-bener harus meninggalkan rokok gitu. Ya iya Mbak, meskipun susah, mereka juga banyak yang mengadu. Jadi kan saya itu ketika sosialisasi di sekolah tidak hanya sekali itu Pak, tapi beberapa bulan kemudian saya datangi lagi. Jadi saya lihat perkembangannya, anak itu bagaimana sih, yang kan saya nanti mengamati beberapa anak. Jadi saya ngambil sampel yang kiranya itu memang butuh perhatian dari entah dari guru, entah dari teman-teman KAPA juga. Nah, yang saya amati itu ketika saya balik lagi ke sana, saya tanya, mereka sudah berkurang. Yang tadinya misal 1 hari itu 5 batang, mereka sudah bisa berkurang menjadi 3. Nah, diharapkan nanti ke depannya itu jadi 0, jadi 1 hari sama sekali tidak ngerokok gitu Pak. Kalau menurut Nisa gitu, pemerintah itu sebaiknya mengeluarkan anggaran besar untuk olahraga atau untuk pencegahan narkoba? Kalau saya sih mungkin ya Pak, ke olahraga juga ke narkoba. Tapi kalau ke olahraganya itu kan menurut saya itu perlu, karena ketika anak-anak kan banyak ya Pak, Wonosobo itu punya tunas yang berprestasi di bidang olahraga, tapi mereka bahasanya tuh kurang diopeni sama pemerintah. Kurang. Iya, karena saya juga ketika di SMP, di SMA juga, teman-teman saya kan banyak yang atlet. Atlet entah itu sepak bola, terus juga taekwondo. Mereka itu banyak yang ngangkloh, Pak. Banyak yang ngangkloh karena katanya kalau Popda aja nggak punya jaket. Masa dari Wonosobo nggak ada seragamnya gitu kan, malu sama kabupaten lain gitu. Nah, padahal mereka kan ingin apa ya Pak, mungkin dukungan dari pemerintah itu ya sangat-sangat penting nggih Pak. Dengan misal kayak dananya itu tercukupi, mereka juga punya fasilitas yang lengkap, mereka itu lebih semangat lagi membawa nama Wonosobo dengan banyak prestasi, juga lebih apa ya, diusahakan lah sama mereka. Tapi kalau mereka aja misal fasilitasnya kurang padahal mereka punya bakat, mungkin mereka males Pak. Olahraga itu bagian dari preventif loh ya. Tapi juga ini perlu disadari bahwa yang namanya olahraga itu tidak serta-merta hanya cari prestasi. Olahraga ini kan untuk vitalitas. Apalagi di masa pandemi ini, ternyata imun yang kuat ini juga salah satunya mencegah pelaku olahraga gitu loh. Coba sekarang dan kondisi seperti ini, tingkat stresnya sangat tinggi loh. Iya Pak. Atau kalau dihitung-hitung banyak yang buat kebugaran aja dibandingkan dengan prestasi. Kalau prestasi sih bagi saya bonus gitu. Iya. Dan olahraga sekarang tidak ada yang namanya olahraga itu murah. Coba paling murah apa coba menurut kamu? Jogging. Sepatu nih? Iya juga sih. Ya toh? Kita main ke mall itu coba, yang bermerek gitu aja sepatunya harganya udah mahal ya Pak. Mahal gitu loh. Apalagi ada sepeda, terus
Iya, basket lah ya. Iya, pasti. Bola satu bisa dipakai buat banyak orang gitu. Tapi sepatunya mau kita pakai sepatu apa? Karena dia banyak gerak, ya toh? Iya, Pak. Semua butuh modal gitu. Nah, tinggal sekarang niatnya kemana gitu loh. Nah, justru olahraga ini kan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencegah. Ya. Kalau saya sih kepinginnya masyarakat sehat, maka yuk diolahragakan gitu loh. Nah, hanya orang-orang yang terkena narkoba ini kan saya yakin mungkin ada masalah sosial gitu. Iya, Pak. Ada masalah sosial. Biasanya yang kamu ketahui apa itu? Biasanya itu ya Menurut karena saya loh ya, Oh ada iya. masalah sosial. Nah, menurut kamu? mereka yang mengkonsumsi narkoba Iya. kan, Pak, biasanya itu kayak stres. Biasanya orang yang stres, terus juga yaitu lelah dengan apa yang telah mereka kerjakan, mungkin tidak dapat apa ya, kayak ini loh Pak, apresiasi gitu. Mereka depresi, frustasi, terus mereka larinya ke narkoba. Mungkin anggapan mereka itu biar tenang gitu Pak. Iya. Biar saya tenang, saya konsumsi narkoba aja gitu. Kalau saya sih perspektifnya orang tua sebenarnya. Terlalu banyak tuntutan. Kamu ngerasakan nggak bahwa hidupmu itu ukuran keberhasilan adalah orang lain? Iya. Kalau kamu pengen berhasil kayak orang lain tuh loh. Suruh niru ya Pak ya. Iya, suruh niru. Padahal sedangkan anak itu masing-masing anak punya kelebihannya masing-masing. Iya. Ketika dituntut, coba kayaknya anak itu disuruh A, ternyata kemampuannya B gitu. Ya, dia suruh olahraga, ternyata senengnya gambar. Tapi dipaksa untuk olahraga gitu, ya jelas tidak ketemu gitu. Nggak maksimal ya Pak. Bisa stres nggak? Bisa. Yuk larinya. Nah, terus hereditas, lingkungan itu juga pengaruh. Nah, sekarang ngomong pergaulan gitu. Nah, pergaulan yang kondusif itu yang seperti apa gitu. Dan itu lingkungan teman-teman kita itu yang sangat rentan sekali untuk mempengaruhi itu. Akhirnya kita bisa dekat dengan narkoba. Ya. Ya. Nah, teman-teman itu yang seharusnya bagaimana sih kita pilih itu? Kalau menurut saya sih ya Pak, ketika kita memilih teman itu, ya mereka yang bisa memberikan energi positif untuk kita Pak. Jadi kayak ngasih semangat untuk kita. Terus ketika kita salah, mereka berani membenarkan. Karena kan tidak sedikit dari circle pertemanan itu yang ketika kita salah mereka diam karena mereka takut menegur gitu kan. Gitu. Iya, nah ketika kita salah, kita nggak ditegur, kita nggak dikasih arahan yang benar seperti apa gitu kan, kita akan terus salah. Bahkan kita akan melakukan hal-hal yang jauh lebih salah lagi. Masalah anak pelajar itu kan lebih cenderung pada ya pergaulan, masalah pergaulan, pacar, dijauhi teman, atau mungkin yang nggak satu pemikiran itu ditinggal gitu, nggak dapat teman gitu. Itu permasalahannya sebenarnya anak muda di situ. Tapi kok kenapa sih sampai akhirnya terjerumus di situ? Padahal bisa jadi dua sisi mata uang juga. Ketika kita salah pergaulan bisa kita terjerumus gitu loh. Gitu kan? Iya, Pak. Itu masalahnya di situ. Makanya nih menurut saya sih tolonglah ya cewek-cewek yang cantik-cantik itu sering nolaki cowok-cowok gitu loh. Saya ini mengatasnamakan cowok jelek loh ya. Saya dulu itu banyak ditolak sih sebenarnya. Ya sakit hati loh ya. Aku seneng sama Mbak Nisa gitu, menyatakan, Mbak Nisa, kamu mau nggak jadi pacarku? Udahlah, jadi kamu itu seperti kakak gitu. Jadi sahabat saja gitu tuh. Apa jejak perasaan ini? Ganggu secara psikis enggak? Iya, terganggu Pak. Nah itu bener sih. Masalahnya di situ. Akhirnya ya pelampiasannya banyak hal gitu. Tapi sih itu hanya mungkin salah satu pemicu. Cewek juga jadi pemicu juga, akhirnya kita jadi salah pergaulan gitu loh. Iya. Masih mending toh yang cowok pejantan tangguh gitu. Tolak rene golek meneh tolak ini. Itu bagus itu malah ya.
Bagus. Tapi kalau orang yang udah patok bantong itu kan yang senengnya sama Mbak Nisa udah Mati rasa ya iya Pak, sama mati. yang lain nggak mau. Berapa cowok yang kamu tolak? Iya kan. Nggak tahu Pak. Masa ada yang pernah tahu menyatakan itu? Iya. Gimana? Ya mereka Sebagai sahabat, sebagai kakak gitu. Kamu terlalu baik gitu. Nah, pernah. 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 Terus Sampai sekarang juga saya emang belum mau Pak ke yang hal seperti itu. Iya. Maksudnya belum pengen kayak pacaran gitu, belum pengen lagi karena ya itu kembali lagi saya pernah sakit hati. kamu ditolak atau di ghosting saiki ya atau di PHP? Enggak sih Pak, dulu tuh zaman SMA masih cinta monyet ya Pak ya, SMA belum begitu ngerti lah apa itu cinta gitu. Cuma karena memang dulu tuh ceritanya itu udah seneng gitu loh Pak, terus malah pisah. Nah dari situ terus saya kayak trauma gitu. Oh gitu. Masih belum pengen lagi sama cowok. Ya apa-apa. Yang penting masih suka sama cowok toh? Masih. Bahayanya terus sukanya nggak sama cowok gitu loh. Oh itu, nah itu mungkin salah satunya itu. Saya juga menyesali hal itu Pak. Ya kita berteman dulu aja lah, kamu sekolah yang anak saya juga gitu ya. Saya bilang ya boleh, tetapi kalau kamu banyak mengganggu aktivitasmu pada tugasmu sendiri gitu. Saya tidak terlalu banyak menuntut gitu loh. Tidak terlalu banyak menuntut, yang penting tanggung jawabmu itu terselesaikan gitu toh. Iya. Mau cari teman sebanyak-banyaknya. Ternyata Aisyah itu juga gak seneng loh main sama cewek gitu. Kenapa sah gitu? Rempong katanya. Rempong. Makanya temennya cowok-cowok semua gitu loh. Ya semacam-macam gitu. Saya kadang-kadang ya udahlah nggak apa-apa, mungkin karena memang pilihan gitu loh. Orang bersosialisasi itu kan perlu pilihan gitu. Iya. Ya belum tentu orangnya itu satu pemikiran ya. Ya paling enak kan nyari temen yang satu pemikiran, satu frekuensi ya Pak. Iya. Yang buat kita nyaman. Iya. Tapi begitu ngajak hal-hal yang negatif, udah jauhi aja. Iya. Masih banyak temen yang baik-baik kok di sana, gitu. Iya Pak. Gitu. Nah sekarang Mbak Nisa, ketika Mbak Nisa kan berarti selalu mengedukasi lah gitu. Selama pandemi ini gitu, ada tren kenaikan nggak? Ada Pak. Ada. Iya, awal corona itu, nah ketika awal pandemi itu kan saya juga main ke Sat Narkobares. Nah, saya lihat datanya di sana juga banyak yang mengkonsumsi narkoba gitu. Oh gitu. Ya narkobanya narkoba ya. Ada yang itu tembakau gorila, ada juga yang ganja, terus pil-pil gitu Pak, kayak kokain. Itu pelajar atau? Itu ada yang orang tua yang sudah ya di atas di atas usia gitulah Pak, 40-an gitu. Itu ada. Ya mungkin karena stres ya. Iya, mungkin karena depresi. Iya, depresi, corona ini dan luar biasa. Iya. Tapi udahlah kita ikutin aja lah gitu ya. Ini ada rencana lain sih. Ya semua hidup sih nanti corona selesai pun juga masalah akan datang lagi toh. Iya. Itu toh. Hidup kita itu cuma ditugaskan sama yang di atas itu untuk beradaptasi aja. Iya Pak. Ya, bersyukur, menerima keadaan ya. Ya kita hanya bisanya begitu gitu loh. Tapi kalau terus selalu diratapi, apalagi menyalahkan orang lain ya toh. Iya, nanti stres sendiri. Iya. Sekarang coba narkoba. Sama juga kalau tidak kita mulai sejak awal, sejak dini kita mulai mengedukasi terus, dan ini tidak akan pernah berhenti. Iya. Karena orang yang melakukan ini kan akan terus ada dan terus. Kayak cari mangsa gitu ya Pak. Iya, enggak. Karena ini ada ekonomi kan. Iya, ekonomi di situ ada. Coba tadi satu linting gorila itu harganya berapa coba? Kalau tembakau gorila itu ada yang 500.000 Pak. Iya. Padahal itu kan barangnya sangat kecil ya Pak. Iya. Ya. Sangat kecil. Sekarang anak pelajar untuk beli harga 500.000.
Uangnya dari mana Uangnya ya, Pak? dari mana? Nah itulah Indonesia karena dapat uang saku dari orang tua berapa? sehari Iya, 20.000 Pak. 20.000. Iya. Berarti kalau buat beli gorila butuh berapa hari itu? Berapa ya? Saya 1 bulan Iya, Pak. 1 bulan toh. Ini 1 bulan nggak ngapa-ngapain. Iya. Untuk transport akhirnya jalan kaki Jalan toh. kaki. Ya. Paketan jadi nggak beli ya Iya. Pak. Ya kriminalitasnya jadi tinggi. Tinggi. Pasti untuk mendapatkan itu mereka harus berupaya toh. Menghalalkan segala cara. Itu efeknya. Iya. Efeknya. Pernah ketemu sama anak yang apa ya? Mungkin melakukan itulah, mencuri lah gitu, ataupun melakukan hanya sekedar untuk ingin mendapatkan. Ketenangan gitu ya Pak. Iya. Pernah sih, saya pernah menjumpai itu untuk ketika saya tanya itu untuk membeli itu Pak 1 botol anggur merah. Iya. Yang sekarang kan banyak ya Pak. Tidak bisa dipungkiri itu anak-anak SMA itu udah banyak Pak yang mengkonsumsi hal-hal seperti itu. Gitu. Di sekitar kita saja itu banyak dari anak-anak SMA. Mungkin kalau malam-malam mereka kumpul gitu bareng-bareng, nah pasti ada itu untuk Iya. hidangannya. 1 botol nanti bareng-bareng, ganti-gantian Iya. seperti itu. Saya agak sedikit curiga. Narkoba juga sudah mulai ya di pesantren. Oh iya, ada yang diselundupkan lewat situ Pak. Iya. Saya sering lihat anak-anak itu. Dia keluar dari pondok gitu. Ya pakai baju pesantren. Iya. Begitu keluar ganti metal. Iya. Jadi anak pang. Celananya ganti yang sobek-sobek Iya. gitu kadang dari mereka. Saya sering juga ngelihat tuh anak-anak pang ya. Di jalan tuh kecil-kecil itu. Anak kecil-kecil itu. Kalau di aktivitasnya sudah segitu ya, saya yakin juga dia pasti melakukan itu gitu. Iya. Ini terjadi juga. Saya jadi pernah menemui gitu. Jadi ada sekelompok anak-anak lah dari pondok pesantren tertentu gitu sedang duduk-duduk, dia sedang asik-asik gitu. Tadinya saya kira itu cuma anak-anak pang gitu loh. Oh iya. Ya saya tanya rumahmu mana gitu loh. Ternyata dia kok rumahnya di luar kota. Oh. Wah kaget. Lah kamu di sini apain? Saya sekolah gitu. Apa bukan? Saya di pondok pesantren gitu. Di mana gitu? Ya adalah gitu. Iya. Ya kamu kok sampai merokok kayak gitu sampai gini. Ternyata ya kan ada hari-hari tertentu yang mereka suruh bebas keluar toh. Iya, boleh keluar, Nah, boleh pegang HP gitu ya Pak. Ternyata itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang demikian gitu. Biasanya nyari di sudut-sudut kota yang sepi toh. Iya. Pernah nemui nggak? Kalau saya sendiri belum pernah menemui, cuma Iya. kalau saya kan pernah juga diceritain dari kepala Sat Narkobaresnya itu ternyata transaksi jual beli narkoba itu sangat memang tidak bisa diketahui orang Pak. Itu jadi transaksinya itu misal saya yang jual ya Pak, terus Pak Umar yang beli. Nah jadi itu saya dengan Pak Umar saya nggak pernah tahu Pak Umar tuh siapa, Pak Umar juga nggak pernah tahu saya tuh seperti apa gitu. Iya. Misal saya kan narkoba itu kalau ganja itu segini ya Pak, sangat tipis sekali. Itu tuh jadi pertama dibungkus pakai tisu, terus nanti dibungkus lagi pakai kapas, nah terus pakai lakban hitam, nah baru nanti dimasukkan ke kertas putih digulung itu kayak Iya. kertas HVS, baru dimasukkan ke kertas klip yang biasanya kalau kita beli obat di apotik. Iya. Seperti itu. Nah nanti misal saya dari sini, nah saya tuh nyuruh Pak Umar tuh di sebelah sana pojok, nah nanti ambil di pot bunga itu gitu. Jadi saya melihatnya itu dari jauh saya melihat, nah nanti Pak Umar udah ambil, sudah saya nomornya langsung ganti, Pak Umar nggak bisa menghubungi saya lagi. Oh gitu. Nah tapi tidak sedikit juga dari mereka yang tertipu Pak. Jadi yang mereka dapatkan itu setelah mereka membayar dengan jumlah yang tidak sedikit, yang mereka dapatkan itu bukan ganja tapi garam. Oh itu. Garam halus, iya. Banyak Pak kasusnya yang seperti itu. Oh, itu nggak apa-apa kalau itu. Iya. Kena prank ya nggak apa-apa. Yang penting begitu buka jangan itu narkoba. Iya. Tapi modus operandinya memang seperti itu Memang ya. seperti itu, iya. Nah ini juga perlulah kita, apalagi
Wonosobo banyak toh pesantren-pesantren itu, jangan sampai kemasukan. Karena begitu ngomong pelajar, jangan hanya di sekolah aja. Iya. Mereka juga sedang belajar. Artinya para santri-santri ini juga harus kita awasi supaya tidak luput dari itu. Bahkan banyak toh yang orang tua itu memasukkan ke pondok pesantren cuma hanya gara-gara anaknya nakal. Iya toh. Jadi pelariannya di situ gitu. Iya enggak? Pelariannya di situ. Nah, jadi tadi saya cerita pernah ketemu, begitu saya tanya, ya mereka merokok sih. Waduh, ini dengan situasi yang semacam ini, ya jadi sangat rentan sekali untuk urusan narkoba itu. Gitu. Itu jangan sampai lah kita anak-anak kita terkena gitu kan. Kita selalu mendoakan gitu. Yang penting tadi kita coba selalu pintar cari teman. Terus kamu jangan terlalu banyak nolak cowok lah gitu loh. Ini banyak yang stres. Oh iya, ngomong-ngomong pengguna juga banyak toh yang perempuan. Banyak juga Pak. Ada juga yang dari perempuan yang mereka mengkonsumsi. Saya ngelihat tuh cewek-cewek sekarang ada untuk ngerokok, yang dulu kalau ngelihat cewek ngerokok gitu aneh ya. Aneh, kalau sekarang kayak sudah kayak terbuka gitu loh. Iya. Di warung kopi gitu. Berani ya, udah Pak? Begitu. Tapi sih bahkan ada yang pakai jilbab juga kerokok gitu. Nah, mungkin nggak ya? Gitu aja sih. Ada pesan-pesan Mbak buat teman-teman lah Wonosobo, yang terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga diri dari bahaya narkoba. Oh iya, kalau pesan dari saya mungkin yang pertama kita tingkatkan iman kita ya Pak. Kita lebih dekatkan diri kita sama Allah, sama Tuhan kita masing-masing. Terus juga kita lebih dekat dengan keluarga. Kalau kita dekat dengan keluarga, insya Allah kemungkinan untuk lari ke barang haram seperti itu tuh kecil. Terus juga kita cari lingkungan yang positif, yang bisa memberikan kita energi positif. Terus kita, kalau kita senang berkegiatan, senang keluar rumah, ya kita carilah, kita gabung ke komunitas, ke forum yang itu positif juga kegiatannya. Cari kreativitas. Iya, kreativitas juga kita keluarkan banyak ide kita gitu. Kita kembangkan potensi yang ada pada diri kita biar kita lebih produktif juga kan Pak. Apalagi kan sekarang sarana ekspresinya udah cukup luas. Iya. Ini termasuk Pak. Di media sosial atau? Iya. Wah, kita bisa toh. Kita punya perasaan gitu, lagi sedih, kita bisa curhat toh. Iya. Wah, nulis puisi gitu toh di Facebook atau misalnya di mana? Di Twitter gitu. Dan nulis saja, mengungkapkan perasaannya. Oh, tadi jadi karya seni toh. Walaupun hanya aku ditinggal pacar gitu, terus bikin puisi toh, judulnya sedih atau apa gitu. Gitu. Terus menggambar atau bikin konten gitu. Iya, Pak. Iya. Wah, itulah. Jadi banyak sekarang. Makanya untuk anak-anak muda gitu ya, termasuk Mbak Nisa ataupun teman-teman yang lainnya sebenarnya sangat beruntung dibandingkan dengan mungkin zamannya saya, serba analog. Ya. Untuk mendapatkan ruang ekspresi aja susahnya minta ampun. Nah, sekarang ya sangat bisa main gitar ya, aja untuk jadi artis saja kan mudah sekarang. Yang penting cari kreativitas, cari keunikan itu yang nantinya akan bisa diminati banyak orang gitu. Gitu ya. Mbak Nisa, selalu sukses, semoga studinya selalu lancar. Amin, Pak. Ya, dan mendoakan corona cepat berlalu. Iya, amin. Makasih ya. Iya, Pak. Sampai ketemu lagi.